Itu semuanya ada dalam otak kita. AI kan nggak punya otak, yang punya otak manusia. Betul. Halo kawan kreator, kembali lagi di Creator Hub, community podcast khusus bahas seputar komunitas. Kali ini podcastnya ditemani lagi dengan aku, Izas, dan salah satu narasumber kami yang luar biasa, seorang guru blogger Indonesia. Langsung aja kita sambut Dr. Wijaya Kusuma. Selamat siang, apa kabar Om J? Alhamdulillah baik, Mbak Ijas. Aku panggilnya Om J aja nggak apa-apa ya, Iya, supaya panggilannya Mang kita Om lebih. Jai. Oh, memang panggilannya Om J. Sehari-hari. Sehari-hari Iya. dipanggilnya Om J. Oke, aku panggil Om J aja kalau gitu. Nah, Om J ini kan merupakan, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, aku pengen tanya dulu. Guru blogger Indonesia tuh apa sih ini Om J? Iya, Apakah guru yang senang ngeblog atau guru yang ngajar ngeblog? Mungkin bisa diceritain iya. dikit nggak? Jadi saya memulai tulisan di blog itu tahun 2007. 2007. Kemudian setiap kali akhir menulis, saya tulis Om Jai, guru blogger Indonesia. Wow. Semenjak itu menjadi brand buat saya, karena kebetulan saya juga mendirikan komunitas Sejuta Guru Ngeblog, Oke. KSGN, yang nanti dari KSGN ini melahirkan komunitas guru menulis, guru belajar menulis PGRI Oke. Nusantara di PGRI, KBMN ya. KBMN. Iya, komunitas belajar menulis Nusantara. Nah, dari sini akhirnya saya dikenal oleh teman-teman sebagai Om Jai, guru blogger Indonesia. Karena setiap hari ngeblog. Tulisan saya ada di blog dan motonya itu menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Wow, luar biasa sekali kawan kreator ya. Jadi setiap kegiatan yang Om J lakukan itu pasti taruh di blog ya Iya. Om ya. Wow. Nah, kita akan mulai masuk nih ke komunitas. Kita bahas komunitas belajar menulis nasional. Itu tuh komunitas apa sih Om J? Apa yang biasanya dilakukan sama komunitas itu? Jadi waktu itu kita kena COVID, Oke. ya kena COVID, terus saya berpikir harus ada komunitas yang kita bisa belajar bersama secara online. Oke. Waktu itu saya belajar sama Prof. Ngainun Naim, ini bukunya The Power of Reading. Saya belajar sama Prof. Ngainun sama Prof. Eko. Terus beliau menyarankan kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke. Karena aplikasi WhatsApp itu pertama murah, Betul. kemudian mudah terjangkau di daerah manapun. Karena Indonesia kan negara kepulauan ya, Iya, dari Aceh betul. sampai Papua itu. Kita akhirnya menggunakan WhatsApp aplikasi. Mulailah KBMM gelombang pertama. Wow, jadi mulainya tuh pas zaman COVID ya. COVID Berarti sekitar tahun 2020. 2019 awal. 2019 awal, berarti sudah sekitar hampir 6 tahun ya Iya, untuk komunitas 6 tahun. ini. Nah, kalau misalkan dari sudah 6 tahun ini, berarti untuk sekarang anggotanya sudah berapa banyak Om J? Target kita memang setiap tahun itu nggak banyak. Oke. Tapi kalau kita hitung-hitung sampai dengan gelombang 32, terakhir itu kita gelombang 32. Oh, sudah Udah 32 32 gelombang ya? gelombang itu kalau setiap gelombang aja misalnya 200 kali 30 udah lumayan loh. Wah, sudah hampir banyak lah Udah pokoknya. banyak loh. Sudah hampir ribuan nih ya Iya, berarti lumayan. ya. Dan kita sudah Lumayan. kopdar 2 kali. Pertama di Oh, Jakarta di Gedung Guru Indonesia PGRI. Yang kedua kita di Bandung di oke. BPGP Bandung, dan nanti yang ketiga nih kita rencana bulan Desember di BPGP Malang, PGP di Jawa Timur. Malang, di Malang, Jawa Jawa Timur. Timur. Nah, kalau misalkan setiap kali kopi darat ya sebutannya, itu biasanya ngapain aja kegiatan? Jadi pertama kita launching buku, Launching peluncuran buku. buku teman-teman yang sudah berhasil menerbitkan buku ber-ISBN. Yang Oke. kedua nanti kita mendapatkan suntikan motivasi dari teman-teman guru blogger yang sudah berhasil menerbitkan bukunya dan juga mendapatkan royalti buku yang cukup wow gitu ya, Wow. ukuran guru. Dan yang paling seneng tuh rekreasinya. Oh, Karena ada kemarin kita di jalan-jalan. Bandung, kita rekreasi di seputaran Bandung naik kereta api cepat gitu ya. Naik bus. Iya, naik bus. Kalau di Malang nih kita lagi cari-cari sensasi, kayaknya metik apel kayak Wah, apel seru Malang gitu, banget. sama tempat rekreasi di Malang gitu. Oke, berarti tadi setiap kali kopi darat tuh nggak cuma merayakan yang sudah launching buku, tapi juga memberikan motivasi ke Iya, teman-teman atau ke anggota yang iya, belum ya. betul. Nah, kalau misalkan berarti anggotanya itu siapa aja? Apakah hanya guru atau dosen? Ya, jadi
anggota kita memang menyasar ke anggota PGRI. Oke, Tapi PG. buat teman-teman yang belum bergabung ke PGRI ya nggak apa-apa, kita tetap boleh ikut karena kan komunitas. Komunitas itu sebenarnya siapa aja, guru, dosen yang senang menulis, mereka mau untuk belajar menulis dan ujungnya menerbitkan buku ber-ISBN. Oke, jadi nggak cuman guru atau dosen aja, Iya, siapapun yang tertarik untuk menulis bisa bergabung ya Om betul. J ya? Bahkan ada juga dari Perwira Angkatan Laut, Bu Dr. Nani, Letnan Mhm. Kolonel, dia senang akhirnya gabung ke kita. Padahal dari Oh, Angkatan Laut itu, padahal perwira, bukan guru bukan ya? guru. Bukan guru, bukan Eh, dosen, tapi masih bisa Iya. bergabung ya? Oke. Nah, terus kalau misalkan untuk aktivitasnya, apa yang Mm-mm. biasanya diajarkan? Apakah bagaimana cara menulis atau Iya. bagaimana? Jadi kita punya struktur kurikulum, Mbak. Oke. Struktur kurikulum dimulai dari bagaimana kita menulis, kemudian mengedit buku, sampai kemudian akhirnya kita punya materi bagaimana merajut menjadi sebuah buku. Ada sekitar 20 pertemuan ya, 20 20 pertemuan. pertemuan. Jadi kalau waktu itu awal-awal kita belajar menulis itu sehari satu artikel. Wow, Sehari satu artikel. wajib. 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 Taruh di blog mereka. Oh gitu. Nanti Oh, kalau ada 3 oke. pertemuan berarti ada 30 artikel. Nah, 30 artikel itu Wow, digabung jadi buku gitu caranya kawan caranya. kreator ya. Iya. Jadi pokoknya nulisnya tuh apakah harus berkaitan dengan pendidikan atau bebas Sesuai aja? dengan tema yang kita buat. Oh, ada temanya Ada temanya. masing-masing. Oke. Nah, kalau misalkan tadi disebutkan kegiatannya berarti diajarkan cara menulis, kemudian bagaimana pertemuannya itu? Apakah secara online ataukah offline? Semuanya secara online, Mbak, lewat aplikasi WA. Oh, Jadi kita ada WA group namanya WA group Komunitas Guru Belajar Menulis Nusantara, komunitas. mulai dari gelombang 1 sampai 32. Oke, jadi mudah banget ya sebenarnya Iya, kalau bergabung tuh tinggal masuk ke WA iya, aja, terus kemudian mengikuti kegiatannya ya iya. Om J ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, ada nggak sih kendalanya selama mendirikan komunitas ini tuh? Sebenarnya ngalir aja ya Mhm. semuanya. Awalnya kendalanya kan tidak mudah bagi guru menyisihkan waktu. Oke. Awal-awal kita gunakan sore waktu setelah guru pulang mengajar kan, misalnya kita bikin dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Terus kemudian ada yang mengusulkan malam, akhirnya kita rubah jadi jam 19 sampai jam 21. Nah, Oh. tapi ternyata ada kendala buat yang di daerah Papua. Kalau selesai jam 21 di sana kan jam 23. Oh iya, perbedaan Perbedaan itu. waktu ya. Akhirnya kita ambil tengah-tengah jam 18 kita mulai. Oke. Nah, ini menarik nih. Sampai ada anggota yang dari Papua. Iya. Berarti untuk anggotanya sendiri itu dari seluruh Indonesia Iya, untuk dari saat Aceh ini? sampai Papua. Wow, luar biasa. Dan Dan kita menggunakan aplikasi WA karena aplikasi ini sanggup untuk sampai ke Papua. Sampai ke Aceh pedalaman sanggup. luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau misalkan dari Om J sendiri, selama mendirikan komunitas ini sebenarnya apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan sebenarnya sederhana aja. Banyak guru punya buku Mm-mm. dan menerbitkan bukunya ber-ISBN. Karena waktu itu ceritanya banyak guru yang mentok di golongan 4A, khususnya guru-guru PNS. Karena mereka pertama nggak punya buku Oke. yang ber-ISBN. Yang kedua, mereka nggak memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Oke. Nah, jadi itu yang kita ramu menjadi materi-materi yang ada di KBMN, terus kemudian kita perbaiki terus setiap gelombang. Alhamdulillah dengan adanya tim Solid Om Jai, kita ada TSO namanya, tim Solid Om Jai, ada sekitar 20 orang, kita bergantian ngasih materi. Dan ketika ada teman-teman yang berhalangan, dia bisa menggantikan. Nah, alhamdulillah dengan adanya kolaborasi ini, kegiatan kita bisa terus berlanjut. Nah, biasanya kita awali dengan pembukaan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nanti di acara penutupannya juga gitu. Kita akhiri dengan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Dan semuanya itu direkam. Ada YouTube-nya, jadi bisa dilihat nanti. Jadi semuanya bisa akses Iya, bisa ya akses. gitu Yang di nggak ngikut segala macam. Wow. Kalau misalkan tadi harapannya adalah supaya semua guru bisa menerbitkan buku ber-ISBN, apakah di komunitas ini juga membantu untuk proses penerbitannya? Iya, kita bekerja sama dengan penerbit mayor, Oke. ya penerbit besar kayak penerbit Andi Jogja, Gramedia gitu ya. Tapi kita juga bekerja sama dengan penerbit indie. Oke. Ya, penerbit ini jauh lebih mudah. Yang penting teman-teman ada duit buat menerbitkan bukunya udah jadi gitu. Cuman kalau penerbit mayor kan seleksinya agak ketat ya. Jadi Perlu kalau tulisannya
kurang dianggap bagus oleh penerbit dan tidak punya nilai jual biasanya ditolak, Agak susah agak ya. susah. Oke. Tapi Nah, kalau berhasil royaltinya lumayan. oh, tuh kawan kreator mungkin ada yang Eh, sering pengen nerbitin buku ber-ISBN mungkin bisa nih masuk ke iya, komunitas belajar bisa sampai menulis 100 macam. juta itu royaltinya Wow. bisa. Kalau misalkan boleh di-spill nggak Om Jay? Sekarang tuh berarti sudah berapa buku kira-kira yang diterbitkan oleh komunitas belajar menulis nasional ini? Jadi banyak banget, udah ribuan kali ya Kak. Waktu Presiden Jokowi datang Mm-mm. di hari ulang tahun HUT PGRI di Stadion Patriot Bekasi, kita pamerkan tuh buku-buku Oke. terbitan teman-teman semua, dan senang beliau, foto-fotonya ada, videonya juga ada. Dan Pak Jokowi waktu itu presidennya kan masih Pak Jokowi ya, sangat senang banget gitu ngelihat karya teman-teman guru di Pajang. Dan Oh. kemudian ketika menterinya Pak Nadiem Makarim ya, Mm-mm. Prof Eko memberikan sampel buku-buku kepada Pak Nadiem, Pak Menteri pada saat itu ya, Mendikbud. Terus Pak Nadiem tanya sama Prof Eko, ini buku-buku ini menerbitkannya bagaimana caranya? Oh, ini ada komunitas belajar menulis Nusantara, Pak. Jadi mereka memang aktif menulis, belajar menulis bersama-sama, dan alhamdulillah melahirkan sebuah buku. Wow, jadi sebenarnya jumlahnya tuh udah nggak bisa dihitung ya, Udah saking lumayan banyaknya banyak, ya. karena mereka ada juga yang menerbitkan sampai lebih dari 2 buku gitu. Oh, luar Bayangin kalau biasa. 1, 2 buku kan udah banyak. Dan Nah, anggotanya pun juga udah nggak sedikit apalagi ya. sekarang ditambah dengan kecerdasan buatan, itu betul digitalnya makin banyak. Nah, kita ngomongin Tuh, AI ya, berarti AI. artificial intelligence. Kan kalau misalkan untuk sekarang nih masih banyak pro dan kontra terkait Iya. artificial intelligence atau AI ini. Hmm. Kalau menurut Om Jay sendiri gimana? Ya, kalau saya justru seperti kalkulator, alat bantu Seperti hitung. Jadi Oke. kalau kita dulu menghitung secara manual agak susah, dengan bantuan kalkulator menjadi lebih mudah. Nah, Mm. adanya alat bantu seperti AI, akal imitasi, saya bilang akal imitasi, kecerdasan buatan, itu tergantung kitanya. Oke. Kalau kita bisa memanfaatkan alat bantu itu, menulis menjadi lebih enak gitu, menjadi lebih menyenangkan, karena dia bisa membuat bentuk misalnya fiksi atau non fiksi sesuai dengan selera kita. Jadi kita Oh, perintahin tuh, makin sering diperintah makin mahir dia dalam membuat tulisan. jadi ada triknya ya. Ada Semakin triknya, sering kita perintah, semakin menarik menarik. tulisannya. Nah, kalau misalkan dari Om Jay sendiri berarti di komunitas belajar menulis ini memang menggunakan AI juga? Untuk anggota-anggotanya memang diarahkan untuk menggunakan AI juga atau bagaimana? Kalau gelombang 1 sampai 32 kita belum menggunakan AI, Oke. belum menggunakan AI. Tapi kalau untuk semester yang gelombang 33 ini kita rencana akan menggunakan AI. Karena Oke. memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersahabat dengan kecerdasan Teknologi. buatan, teknologi. Nanti Betul. guru-guru akan diajarkan bagaimana menggunakan AI sehingga buku-bukunya jauh lebih berkualitas dan juga bisa dalam bentuk digital. Oh, Tuh. gitu. Jadi kalau gelombang 33 ya Hmm. berarti nanti akan menggunakan AI itu mulai kapan, Om Jay? Rencana sih bulan Agustus ini. Berarti bulan Agustus. Ya, Berarti setelah 17 Agustus kita akan mulai lagi. oh, tuh. Masih bisa ikut nggak kalau misalkan Masih. masih nih? Berarti kalau misalkan ada kawan kreator yang masih mau ikut nih, kita bisa langsung ikut komunitasnya lewat WA ya, Iya. Om Jay. Terus kalau misalkan ada nggak sih dari Om Jay sendiri tips dan triknya? Karena kalau misalkan kita ngomongin AI, ini pasti nggak jauh-jauh dari plagiarisme. Kalau misalkan ada mungkin yang kawan kreator yang pakai AI terus langsung dikopas, itu kan pasti nggak menutup kemungkinan untuk tidak terhindar dari plagiarisme. Ada nggak triknya yang Jadi perlu kalau dia itu ada istilah parafrase gitu ya. Oke, Jadi kita parafrase. memang harus membuat beberapa kalimat yang memang tidak terindikasi dengan plagiasi. Oke. Plagiasi cek namanya ya. Saya udah coba gitu dengan berbagai plagiasi cek aplikasinya, ternyata memang bagus banget, original, dianggap Oh original. iya. Jadi memang ada caranya. Makanya kita sekarang banyak dibuka pelatihan-pelatihan menggunakan AI. Oke. Tuh. Jadi kita bisa memanfaatkan sebenarnya si AI ini cuman perlu diolah Betul, kembali, diproses betul, kembali, nggak boleh langsung dipindahkan betul. gitu ya. Bahkan sekarang ada pelatihan menulis buku dalam 1 hari. Oh, Keren itu pakai AI. oh iya. Iya. Dan memang kalau saya coba-coba hanya dengan hitungan detik aja udah jadi sebuah artikel gitu, apa yang kita minta. Tapi kalau misalkan kita ngomongin AI di dalam komunitas itu sendiri, ada nggak sih yang kira-kira aku nggak mau pakai AI nih kayaknya? Boleh aja, itu Itu kan nggak apa-apa pilihan, ya, nggak itu apa-apa. pilihan. Itu Ta- pilihan.
Tapi masih banyak yang mendukung dari para guru ini menggunakan AI untuk dalam proses belajar mengajarnya itu masih ada ya, Om J? Jadi kalau guru ada yang tidak mau pakai AI, bagi saya justru dia akan ketinggalan zaman. Oke, Karena sekarang zamannya udah serba AI. betul. Apapun yang sekarang dibuat, bahkan video aja udah bisa dibikin dengan AI kan. Iya. Jadi kalau guru itu justru tidak belajar AI, dia akan ketinggalan teknologi. Oke, Tuh. gitu. Jadi tetap harus dimanfaatkan Oh iya, sebenarnya ya. manfaatkan. Cuman kita tidak bisa mengandalkan AI. Karena berpikir kritis itu semuanya ada dalam otak kita. AI kan nggak punya otak, yang punya otak manusia. Betul tuh, itu poinnya ya. Yang punya otak tuh tetap Yang manusia. punya otak tetap manusia. Jadi otaknya ada di kita gitu. Jadi tetap manfaatkan teknologi, tapi kita juga tetap harus kritis ya, tetap Betul. harus bijak dalam menggunakannya. Oke, nah kalau misalkan kita balik lagi ke komunitas belajar menulis, kan kalau misalkan untuk saat ini nih kemajuan teknologi sudah semakin pesat Mm-mm. perkembangannya. Nah, strateginya apa nih supaya komunitas belajar menulis ini bisa tetap berkembang, bisa tetap bertahan? Dari hasil rapat-rapat tim Solid Omja itu kita review kembali, kita evaluasi mana yang kurang, mana kekuatan kita. Tapi kami yakin dengan kekuatan kolaborasi itu sesuatu yang awalnya sulit jadi mudah. Oke. Karena yang namanya kolaborasi saling melengkapi. Nah, ketika kolaborasi itu menjadi sebuah kekuatan, makanya kita disebut blog kolaboratif ya. Jadi blogger-blogger saling menguatkan antar blogger lainnya. Itu menjadi hal yang awalnya mungkin lemah itu menjadi kuat. Jadi kita belajar sama semut lah. Semut itu ketika sendiri dia nggak kelihatan kuatnya, tapi begitu dia banyak itu jadi kekuatan yang Jadi kuat, dahsyat. wah, jadi Gitu. pokoknya saling bantu Saling ya. bantu dan itu yang membuatnya akhir KBM bisa bertahan sampai sekarang. Oke, nah kemudian kalau misalkan komunitas belajar menulis sendiri, ada nggak sih program-program yang sedang atau akan dilaksanakan untuk saat ini? Kalau program kita terus jalan, misalnya kita ada webinar-webinar gitu ya, kemudian juga ada seminar-seminar offline ya dengan para pembicara yang memang sudah terbiasa untuk menyampaikan itu. Tetapi yang selalu rutin kita lakukan adalah kita berusaha untuk menulis setiap hari. Oke. Ya, menulis setiap hari. Dengan cara itu kita bisa membagikan pengetahuan, pengalaman, kegiatan kita masing-masing. Dan kalau misal ibarat kita mengendarai sebuah mobil, kalau kita sering pakai mobilnya kan makin lancar. Betul. Menulis juga seperti itu. Oh, jadi harus dilatih Iya, setiap berarti hari terus ya. menulis. Itu menulisnya tuh rutinitasnya apakah ditaruh di blog atau misalkan dikumpulkan terus Om Jay yang nilai, itu gimana tuh? Kalau saya menyarankan kepada teman-teman penulis yang di KBMN punya blog pribadi, baik di blogger.com, di wordpress.com atau di blog Keroyokan Kompasiana. Nah, enaknya kalau di Kompasiana kan tulisannya yang bagus-bagus nanti akan dapat gopay itu, dapat duit, Dapat dapat komisi. komisi. Terus kita juga sekarang mendirikan melintas.id. Jadi sebuah media online yang bekerja sama dengan Promedia, di mana nanti teman-teman guru juga dapat penghasilan dari hasil menulis. Gitu. Dan itu akhirnya lumayan nih, jadi mereka senang gitu karena dengan dia memberitakan berita-berita pendidikan, melintas.id sekarang udah banyak dibaca dan ketangkap Google gitu. Jadi semakin semangat ya Iya, para semangat gitu. Nggak kalah anggotanya. sama kompas.com gitu, nggak kalah. Oh, oke. Iya. Nah, terus apa harapannya dari Om Jay untuk komunitas ini tuh? Kita sih berharap kayak air mengalir aja. Oke. Air mengalir sampai jauh gitu. Yang jelas air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita akan terus memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, dan kemudian kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita kepada semua guru di Indonesia. Dan akhirnya guru-guru itu senang menulis. Karena Guru-guru kalau senang. udah senang menulis itu, ujung-ujungnya mereka akan menjadi guru yang berprestasi, inovatif, dan kreatif. Oke, jadi sebenarnya guru-guru ini seneng banget nulis nih poinnya ya. Poinnya itu. Cuman mungkin kurang wadahnya kali Betul. ya. Oke, nah mungkin ini last question dari aku untuk Om J. Apa pesan terakhir untuk para guru-guru dan mungkin untuk pelajar-pelajar yang mungkin senang nulis juga Iya. boleh?
Mungkin pesannya nggak terakhir ya, karena sebelum mau meninggal. Aduh, salah aku. Salah ya. Pesan di kesempatan Oh sekarang. iya, oke, aku Mungkin revisi ya. saya hanya pesan menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Karena saya udah Wow. buktiin dengan menulis itu saya bisa dapat gelar doktor teknologi pendidikan, dapat beasiswa, dapat kesempatan belajar ke luar negeri. Kebetulan saya belajar di China University of Mining Technology. Oke. Terus kemudian saya pergi ke Turki, saya pergi ke Jepang, dan yang paling seneng pergi ke Papua Nabire gitu. Ternyata Indonesia itu Wah. luas 9 jam dari Jakarta itu. Jadi saya, oh Indonesia dahsyat banget ya. Jakarta Papua 9 jam gitu. Luar biasa ya. Jadi Hmm. cuman dengan nulis tuh bisa keliling Indonesia, Hmm. bahkan keliling dunia ya Om Jaya. Jadi Betul. pesannya itu, jangan berhenti menulis. Dan terakhir The Power of Reading, ini bukunya. Wah, itu boleh diceritain sedikit nggak? Ini buku tentang apa nih Om Ya, Jaya jadi ini? kekuatan menulis. Oke. Guru kita namanya Prof. Ngainun Naim. Dia cerita bagaimana bisa menjadi seorang guru besar gitu. Oh. Ternyata menulis itu sederhana kalau dia dijadikan sebagai kayak makanan dan membaca adalah minumannya gitu. Jadi membaca, menulis. Jadi makan, minum tuh seperti ini. Jadi gitu. dijadikan Jadi rutinitas rutinitas. sehari-hari Ya, aja ya kebutuhan. menulis tuh. Menulis adalah sebuah kebutuhan. Menulis adalah sebuah kebutuhan. Iya. Oh, terima Karena kasih. apapun profesi kita pasti setiap hari kita menulis. Ah. Termasuk juga kalau kita lagi bokeh menulis hutang. Waduh. Luar, ini perlu dicatat kalau Iya, itu. nulis bond utang. Kalau itu nggak boleh ketinggalan ya. Itu Iya. kayak poin penting nih. Jadi menulis itu bisa dijadikan rutinitas ya kawan kreator, dijadikan kebutuhan karena menulis ini sangat bermanfaat ya Om J ya. Oke, terima kasih Om J sudah Sama-sama, Mbak. datang ke podcast kali ini, Iya. sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti kalau misalkan ada kawan kreator ya yang mau ikut bergabung, Iya. boleh dicek di deskripsi di bawah untuk infonya ya Om J ya. Iya. Terima kasih Om J, Sama-sama, Mbak. semoga semakin sukses untuk komunitas Amin. belajar menulis Iya. nasionalnya, Om J-nya juga. Iya. Oke kawan kreator ya, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Semoga kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.